Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu khassatullahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban karima. Allahumma bika wa hawlika bika uqatil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Isra'il. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama masih bisa duduk bareng, bisa menikmati indahnya hari, bisa melihat indahnya pagi, bahkan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam semua salam yang tercurah kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita nyampe di puasa yang ketiga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan 2 hari ke belakang puasa pertama dan kedua kita, mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, Allah terima qiyamul lail kita, Allah terima semua amal-amal terbaik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini insyaallah Bapak beserta teman-teman dari SMP 4 Purwakarta akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu kitab yang concern mengenai akhlak, kitab yang concern mengenai adab, dan kitab yang concern mengenai berbagai sifat tingkah laku seorang murid terhadap gurunya, juga tingkah laku murid terhadap ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu ini menjadi ilmu yang penting bagi kita, dan alhamdulillah kajian yang kita lakukan hari ini itu disebarluaskan melalui media elektronik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah ibadah, dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan, karena ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Hari ini bahasan kali ini yang disampaikan adalah masih melanjutkan dalam bab 1, yaitu tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu serta keutamaannya. Karena kajian pertama dan kedua alhamdulillah sudah disampaikan oleh guru-guru kita dari sekolah yang lain, dan itu sudah dilaunchingkan, bahkan sudah disiarkan. Nah, untuk kita yang di SMP 4 alhamdulillah kebagian pertemuan yang ketiga di puasa yang ketiga ini, yaitu kita akan membahas pada subbab, yaitu subtema tentang keutamaan ilmu. Jadi kitab yang kita kaji bagi teman-teman yang di rumah yang hari ini menyaksikan langsung video kita bersama kita hari ini, itu bisa buka kitab Ta'limul Muta'allim kitabnya. Halamannya halaman 6 kalau di kitabnya.
Itu ada di paragraf sebelah kanan paling atas, pojok kanan atas. Nah, bagi yang hari ini hadir bisa sekalian mencatat dan mendengarkan apa yang insya Allah kita kaji bersama hari ini. Anak-anakku yang Bapak muliakan, kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Az-Zarnuji. Syekh siapa? Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji ini beliau adalah seorang ulama besar yang dengan sengaja mengarang kitab berdasarkan kalau seperti kita hari ini mengadakan riset. Nah, riset dari berbagai literasi, literatur akhirnya beliau tumpahkan, beliau tuliskan di kitabnya yang beliau kasih judul Kitab Ta'limul Muta'allim. Oke, Bapak bacakan aja hanya sekilas ini supaya kita menjadi tahu apa yang kita kaji hari dan bisa bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini musonif itu kata lain dari pengarang kitab. Maka akan sering jika di kajian pertama dan kedua sering mendengar kata musonif, maka hari ini kita tidak asing lagi. Pak, siapa sih musonif? Nah, musonif itu adalah orang yang mengarang kitab. Berarti Syekh Az-Zarnuji yang tadi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa wa innama syaraful ilmi bikaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqqu bihi al-karamata indallah was sa'adata al-abadiyyah. Jadi beliau mengungkapkan begini, maknanya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya mulianya ilmu itu dikarenakan ilmu tersebut menjadi wasilah. Nah, ada yang tahu wasilah apa? Wasilah, kita sering dengar tuh kan kalimat wasilah. Wasilah apa sih Pak wasilah? Sesungguhnya mulianya ilmu itu dikarenakan ilmu itu menjadi wasilah. Wasilah itu sarana, sarana itu perantara. Nah, ilmu itu menjadi perantara berbuat baik dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan tahu bahwa mulianya ilmu itu adalah ilmu yang memberikan perantaraan kita supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketakwaan inilah seseorang akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Pak, banyak sekali orang yang memiliki ilmu namun dipandang hina karena tidak berbanding terbalik atau berbanding terbalik. Seorang yang cerdas tapi tidak memiliki harta yang berlimpah. Ada kan yang seperti itu kejadian di kita. Tapi Allah tetap muliakan dia dengan cara apa? Allah muliakan dengan ilmunya. Sehingga bisa jadi terkadang orang yang cerdas, orang yang soleh, orang yang Allah pilih, kadang dunianya pun tidak seperti kebanyakan orang yang biasa yang memiliki dunia lebih. Maka mereka biasa berkelimang hidup di dalam kekurangan. Namun itulah dunianya orang-orang yang Allah pilih. Juga tidak semuanya orang yang cerdas pun tidak memiliki dunia, tidak kaya dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang cerdas juga kaya dan juga memiliki kemampuan yang mapan. Tapi tidak menjadi tidak menjadi pegangan, tidak menjadi perhatian kita bersama bahwa kecerdasan itu hanya bergantung pada kekayaan. Tidak. Jadi kecerdasan ialah atau sebuah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantar ketakwaan kepada Allah, maka orang yang berilmunya dia akan selalu memiliki posisi yang mulia di sisi Allah. Serta mereka akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Maksud kebahagiaan yang abadi apa? Kebahagiaan itu semuanya semu. Di dunia kebahagiaan itu adalah semu. Kebahagiaan yang abadi itu di mana? Nanti di akhirat kelak. Berarti orang yang berilmu akan memperoleh kebahagiaan yang telah Allah janjikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak muliakan, mungkin di realitas hari ini kita sering melihat, mohon maaf, banyak orang yang telah dapat menghafal Quran dengan baik, bahkan fasih melafalkan Quran, namun mohon maaf Allah cabut nikmat penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat dunia seperti kita yang hari ini. Ada lagi orang yang mampu melaksanakan beberapa tugas dengan baik, namun Allah cabut nikmat pendengarannya. Ada orang yang memiliki pemikiran yang begitu cerdas, begitu hebat, namun Allah cabut nikmat jalannya.
Nah, sebagai muhasabah, bahan muhasabah kita hari ini, kita sebagai siswa yang baik, Allah berikan penglihatan yang baik, Allah berikan pendengaran yang hebat, Allah berikan mulut untuk berbicara supaya berbicara yang baik-baik, Allah berikan kedua tangan, kedua kaki kita untuk bergerak secara optimal. Maka tugas kita adalah mari kita isi semua hal yang kita lakukan dengan nilai-nilai yang berpotensi kebaikan. Jika saudara kita hari ini yang tidak melihat bisa membaca Quran, bahkan mengeluarkan suaranya dengan fasih, maka jika hari ini kita merasa ogah-ogahan, kita merasa wah dengan ilmu yang kita miliki Pak, padahal kita penglihatan kita jelas, telinga kita mendengar sangat jelas, mulut kita bisa membaca dengan jelas, namun kita masih malas untuk membacanya, malas untuk mengkajinya, bahkan malas untuk belajarnya. Ini adalah persoalan baru. Berarti muhasabah untuk kita, alangkah konyol, alangkah sia-sia waktu yang kita jalani sehari-hari kalau waktu itu tidak memberikan penambahan ilmu kepada kita. Naudzubillah subhanahubillah. Anak-anakku yang Bapak muliakan, menarik ada sebuah hadis yang selalu kita kaji bahwa yang diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami. Hadisnya berkata begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-alim wal ilmu wal amal fil jannah. Fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu kana al-ilmu wal amal fil jannah wa kana al-alimu fin nar. Maknanya seperti apa? Jadi seperti ini. Al-alim itu berarti orang yang berilmu atau orang yang pintar. Wal ilmu, dan ilmu, ada alim, ada ilmu. Wal amalu, dan amal, pekerjaannya. Fil jannati, tempat ketiga hal ini adalah di surga. Maka tadi Musonib menjelaskan ketika orang yang berilmu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surga, senada dengan hadis ini. Maka hadis ini berlanjut, fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu. Andai kata jika seorang alim tidak mengamalkan, tidak mengerjakan apa yang ia ketahui, berarti ini alim sudah mengetahui akan hal ilmu. Contoh, dia mengetahui bahwa puasa ini batal jika makan di siang hari, puasa ini batal jika minum di siang hari, puasa ini batal jika kita melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa itu sendiri. Karena orang ini sudah tahu, makanya dia tidak tinggalkan, malah dia kerjakan. Nah, ini maksudnya seorang alim yang dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, malah melanggar keilmuannya. Maka bagaimana kata Nabi? Kana al-ilmu wal-amalu fil jannah wa kana al-alimu finnar. Maka sungguh kata Nabi, ilmu dan amal itu akan tetap berada di surga. Sedangkan seorang yang alim tadi, dia akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kerugian bila mana seorang yang alim yang tahu akan ilmu, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah memiliki gelar alim, orang yang terpercaya, orang cerdas, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, semoga dengan pertemuan kita hari ini kita mengkaji kitab akhlak, kitab adab ta'lim wal muta'lim, sehingga untuk kedepannya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Anak-anakku yang Bapak muliakan, selanjutnya Musonib mengatakan kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaihima syi'run. Kama qila, seperti diceritakan. Jadi Musonib menceritakan kembali sebuah kisah yang diceritakan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah di dalam syi'run. Syi'run itu sebuah syair. Kalau kayak kita mungkin seperti sebuah lagu. Nah, kadang orang akan meresapi sebuah lagu, menikmati kalimat-kalimat dalam lagu dengan nada-nada yang indah. Begitupun ini. Maka syair ini berkata demikian. Ta'allam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Kalau di pesantren lagamnya lagam menarik. Ta'allam fa'inal ilma
zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Nah, nanti kita belajar. Berarti ini kan seperti lagam Sunda ya. Nah, kita nanti bisa AKPK kolaborasi dengan bahasa Sunda. Kita nyinden ya, ada apa? Nah, ada apa kita nyinden. Lantas mana dari syairan ini apa? Nah, belajarlah, karena ilmu itu sebagai hiasan bagi orang yang memilikinya atau bagi ahlinya, merupakan keutamaan dan tanda dari segala perbuatan yang terpuji. Kenapa ilmu diberikan kategori bahwa sebagai perhiasan? Ketika seorang yang Allah cabut nikmat penglihatannya, tidak dapat melihat, Allah cabut nikmat pendengarannya, Allah cabut nikmat sehatnya, tapi dia memiliki kecerdasan seperti menghafal Quran, maka lihat kemuliaan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah muliakan dirinya, Allah muliakan keluarganya, Allah muliakan sanak familinya, dan lain sebagainya. Maka perhiasan yang dimaksud adalah tidak akan berat membawa apapun karena dia sudah memiliki perhiasan, yaitu ilmunya tadi. Wa fadlun, dan juga merupakan keutamaan, wa unwanun likullil mahamidi, dan juga merupakan tanda dari segala perbuatan orang yang terpuji. Di syair berikutnya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ini ada sebuah perintah lagi, kalimat amar, dan jadilah kamu seorang yang setiap hari itu memperoleh faidah, memperoleh keuntungan. Maka kita sering mendengar bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan dia berencana bahwa hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Itulah orang yang beruntung. Nah, Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah tadi pun di dalam syairannya, dan jadilah kamu seorang yang setiap hari itu memperoleh faidah. Memperoleh faidah dari apa? Dari ilmu. Jika setiap hari dulu kita memiliki program One Day One Hadis, maka satu hari kita harus menambah hafalan hadis. Jika One Day One Ayat, berarti satu hari kita nambah hafalan satu ayat. Bukankah itu hal yang positif? Maka kalau kemarin hafalan saya cuma satu hadis, maka di hari berikutnya kita sudah punya hafalan 2 hadis. Berikutnya seterusnya, maka kita akan memiliki hafalan yang banyak mengenai ilmu hadis. Maksudnya adalah seorang pencari ilmu itu harus menjadi orang yang beruntung. Yang seperti tadi, hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibanding hari ini, dan hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Lantas Syekh pun berkata, wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah dalam luasnya samudra faidah. Faidah itu manfaat. Jadi kalau ilmu itu diibaratkan sebuah samudra, sebuah lautan, dan kita berenang di dalamnya, maka bersemangatlah untuk berenang, karena begitu luasnya samudra. Maka seperti apa amanat untuk kita? Ketika kita mencari ilmu, maka jangan sampai lengah, harus terus semangat. Kadang godaan terlalu besar, ngantuk. Seperti kita hari ini, di saat puasa sudah ketiga seperti ini, kita lapar, haus, dahaga. Bukankah indah gitu? Indah tuh karena apa? Kita bisa merasakan saudara kita yang miskin, saudara kita yang fakir, saudara kita yang tidak pernah mengalami tahu indahnya makan dan minum di kesehariannya, ternyata bisa kita rasakan. Coba bayangkan, puasa ini semua kalangan mengikut. Yang miskin kira-kira ikut puasa nggak? Ikut. Yang kaya ikut puasa nggak? Ikut. Yang sehat ikut puasa nggak? Ikut. Yang sakit biasa ikut puasa nggak? Ikut. Laki-laki yang sehat ikut puasa? Ikut. Perempuan yang normal ikut puasa? Ikut. Nah, maka puasa ini adalah ibadah antara hambanya dengan Tuhannya. Kita bisa berbohong, hari ini Adit misalkan ketemu dengan bapak-bapak, alhamdulillah Adit sudah 3 hari ini puasa ketiga, insya Allah kuat. Kita nggak pernah tahu dia betul atau bohong kan? Karena puasa itu bisa terjadi
Mungkin di rumahnya sembunyi-sembunyi minum air dulu atau apa, bukan suudzon. Tapi karena puasa ini ibadah privat antara kita dengan Allah, maka ibadah ini hanya kita dan Allah yang tahu. Maka ilmu yang terbaik adalah ilmu yang mendorong kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, Pak, takwa itu apa? Nah, bahasa sederhana kadang kita bikin pusing. Sering, Pak, untuk menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sering dengar tuh bahasa kalimat takwa kan. Lantas, Pak, bagaimana saya mengetahui kepanjangan atau arti dari takwa? Seperti ini aja, Bapak akan permudah, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Takwa, kita garis bawahi bahwa takwa ini adalah sifat kita memiliki sifat takut kepada Allah. Cukup seperti itu. Kita merasa takut kepada Allah. Ketika kita sekarang di tempat yang tersembunyi, di kondisi tidak ada siapapun, kita lagi puasa, kalau kita dimiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hari itu buka puasa. Karena lihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa. Didengar tidak ada langkah kaki, wah tempat lumayan sunyi, aman untuk melakukan hal-hal yang tidak. Tapi kalau orang memiliki ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia akan tetap puasa atau tidak? Tetap akan berpuasa. Inilah bukti ketakwaan kepada Allah dengan memiliki rasa takut kepada Allah. Ada yang unik dari ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau hari ini Febri takut sama ular misalkan, kira-kira ularnya akan didekati apa dijauhi? Dijauhi. Kira-kira Kirana hari ini takut akan laba-laba, laba-labanya dikejar, didekati apa dijauhi? Dijauhi. Disti hari ini takut akan kelelawar, kira-kira akan menangkap kelelawar apa kita jauhi kelelawarnya? Dijauhi. Desma, hari ini misalkan Desma tuh memiliki fobia, ketakutan akan ketinggian. Nah, kira-kira sehari-hari akan tinggal di ketinggian apa tinggal di dataran rendah? Di dataran rendah. Akan ketinggian. Nah, kalau kita takut akan ketinggian, tentu kita akan meninggalkan ketinggian, tinggal akan di dataran yang lebih rendah. Kita takut kepada makhluk, cenderung itu kita akan menjauhi makhluknya. Takut kepada ular, ular akan dijauhi. Takut kepada kucing, kita akan menjauhi kucing. Takut akan ketinggian, kita akan meninggalkan ketinggian. Takut akan kelelawar, kita akan meninggalkan menjauhi kelelawar. Tapi lihat, ketika makhluk itu takut kepada Allah, justru dia akan semakin mendekat kepada Allah. Ini unik kan? Berbeda dengan ketakutan biasa. Takut pada makhluk justru dijauhi. Kita takut pada Allah justru akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak muliakan, lanjut. Syekh Muhammad Hasan bin Abdullah melanjutkan kalimat syairnya, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidin. Mana kalimat ini adalah belajarlah ilmu fikih atau ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu sebaik-baiknya penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan, juga merupakan panutan yang paling adil. Ilmu fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu agama secara keseluruhan. Maka ketika orang yang paham, pernah ingat di kajian dulu hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, itu kan mengandung arti barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam perkara agama. Jadi tugas kita hari ini adalah mencarinya, sementara Allah nanti akan berikan pemahaman kepada kita. Anak-anakku yang Bapak muliakan, di kalimat selanjutnya, wal ilmu al-hadi ila sunanil huda wal isnu yunji min jami'i syada'id. Ilmu itu merupakan penunjuk jalan menuju jalan yang lurus, yaitu jalan agama Allah, dan ia merupakan benteng yang dapat menyelamatkan dari segala mara bahaya dan segala macam bencana. Ketika seorang memiliki ilmu, dia akan memiliki kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Seperti hal saat ini kita puasa, jika kita tidak memiliki ilmu puasa, kita hanya mendapatkan pahala lapar dan haus saja. Kita tidak mengetahui bahwa di balik menahan emosi ada pahala. Kita tidak tahu di balik mengaji Quran ada pahala. Dan lain
Oke, lanjut. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Kalimat syiar ini maka sungguhnya seseorang yang ahli fikih atau ahli ilmu agama yang warok. Tahu artinya warok? Apa ada warok? Nah, warok itu adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang subhan atau perkara-perkara yang mubadir. Itu lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi tidak berilmu. Pernah ada satu hadis dalam kompilasi hadis Sparta gimana? Yang ala syaitani min alfi abidin gimana? Gimana, masih ingat hadisnya? Hadis keberapa itu? Coba kayak gimana hadisnya? Masih ingat? Coba ingat. Ayo. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ingat belakangnya, awalnya gimana? Bukan. Faqihun Asyaddu ala syaitani min alfi abidin. sama di sini pun kalimat faqihun. Kalimat faqihun tadi berarti orang yang ngerti agama dan yang wow. Nah, lanjut. Musonif, kembali ke kalimat musonif. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jara'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal ifati wal israfi wat taqdiri wa ghairiha. Dan begitu juga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui semua akhlak atau budi pekerti. Seperti apa? Tahu al-judi apa al-judi? Bukan judi, bukan. Al-judi apa? Dermawan. Bukan judi kayak di Indonesia nih. Bahaya kalau judi. Oke? Yang kedua, wal bakhli. Tahu bakhli? Bakhl. Pelit. Nah, itu kan sifat tuh. Ada dermawan, ada pelit. Wal jubni. Nah, apa jubni? Jubni apa? Penakut. Pergi ke kamar mandi sendirian malam-malam takut. Tinggal di rumah sendirian takut. Nah, takut. Terus wal jaroati dan pemberani. Wat takaburi dan takabur atau sombong. Wat tawadu'i dan tawadu atau rendah hati. Wal iffati. Nah, yang bisa jawab Bapak kasih hadiah. Wal iffati apa? Ain, fa-nya bertasydid, ada tamar buta. Wal iffati. Coba. Halo? Nah, wal iffati itu adalah menjaga diri dari perkara yang haram. Wal israfi. Wal israfi apa? Lebih-lebihan. Wat taqdiri dan irit atau hemat dan lain sebagainya. Sang musonif menjelaskan bahwa fa inna takabbura wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Ada 4 sifat, yaitu 1 sombong, kikir, penakut, berlebih-lebihan. Fa inna takabbura wal bukhla wal jubna. Keempat sifat tadi seperti sifat sombong, kikir, penakut, dan berlebih-lebihan adalah sifat yang haram. Maka sifat ini tidak boleh dimiliki oleh setiap ahli ilmu. Di selanjutnya musonif menjelaskan wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Dari ayat ini, dari kalimat ini musonif menjelaskan bahwa dan seseorang tidak akan mungkin bisa menghindar dari sifat buruk tadi, sifat takabur, sifat kikir, sifat penakut dan berlebih-lebihan, kecuali dengan cara mengetahui ilmunya.
Kita harus tahu bahwa oh takabur itu, sombong itu jelek. Oh penakut itu jelek. Oh boros itu jelek, berlebih-lebihan itu jelek. Itu dengan ilmunya. Begitupun kita harus mengetahui serta mampu menghilangkannya. Oleh karenanya diwajibkan kepada setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari berbagai ilmu tersebut. Kalau ilmu tadi kita tahu berarti sombong itu jelek, berarti lawannya adalah tawadu. Berarti tawadu itu adalah baik. Kita tahu baik dan buruk itu karena ilmu, sehingga kita memiliki kesimpulan bahwa ini baik atau buruk melalui ilmu. Ketakwaan seorang akan lebih kuat bila mana dibarengi dengan keilmuan. Demikian pemaparan kitab Ta'limul Muta'allim itu masuk dalam bab fadilahnya ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Amin. Bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, terutama sebagai seorang murid pencari ilmu. Bahkan ke depannya ini kan lebih suruh. Ke depannya adab seorang murid terhadap guru seperti apa? Adab seorang murid terhadap ilmunya seperti apa, terhadap bukunya seperti apa, terhadap keluarga dari guru kita seperti apa. Maka kitab ini sangat recommended, sangat disarankan untuk dipelajari khususnya oleh Perdik yang ada di SMP kita, di SMP Bakti, dan umumnya untuk anak-anak rekan-rekan kita di SMP yang ada di Kabupaten Purwakarta. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan. Bos. Belum. Ya, barangkali ada yang ditanyakan sebelum ini ditutup. Saya Pak. Coklat. Izin bertanya. Ya. Kan saya pernah saya dengar hadis. Ada hadis yang berbunyi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yantiha. Nah, makna dari fisabilillah itu apa, Pak? Ya, terima kasih Febri ya. Nah, dari hadis tadi itu masih berkaitan dengan konten ilmu. Berarti hari ini Febri pergi dari rumah menuju sekolah, keluar dari rumah menuju sekolah, berarti di dalam ragam fitolabil ilmi. Pahala yang Febri dapatkan fisabilillah. Kalau bertemu kalimat fisabilillah di hadis, itu maknanya adalah pahala setara orang yang perang di jalan Allah. Rasulullah itu perang di jalan Allah. Kita hanya menahan nafsu saja nggak bisa. Padahal dulu Rasulullah pernah perang di saat waktu puasa. Hari ini baru kepanasan dikit, haus, lapar. Mana mungkin mau berjuang fisabilillah. Mudah-mudahan Febri nanti dapat pahala fisabilillah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ialah kajian kitab Ta'limul Muta'allim di kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kifarat.